Banjir bandang Sumatera menyisakan pilu yang mendalam untuk seluruh rakyat Indonesia. Penderitaan warga Aceh, Sumatera Barat hingga Sumatera Utara bisa dirasakan satu tanah air. Bencana ini juga akhirnya membuat pemerintah sadar diri dengan bahaya pertambangan liar. Prabowo Subianto mulai memberikan komando keras untuk menyikapi masalah ini. RI 1 bahkan dengan tegas menyindir para oknum Polri dan TNI yang bermain di kasus tambang liar. Masalah ini juga memunculkan kasus lama yang kembali viral, yakni kematian Wakil Bupati Sangihe. Bagaimana ketegasan pemerintah menghabisi pertambangan ilegal? Misteri kematian Wabub Sangihe akibat menolak tambang. Bencana banjir bandang yang melibas habis Sumatera membuka satu kasus yang penuh misteri. Apa yang terjadi di Sumatera disebut karena deforestasi hutan demi pertambangan besar-besaran. Isu penambangan ini ternyata kembali mengangkat kasus kematian Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Helmut Hontong. Misteri wafatnya sang Wakil Bupati kembali menjadi perbincangan viral. Padahal kasus ini sudah lama terjadi, tepatnya pada Juni 2021 silam. Saat itu Helmut Hontong dilaporkan meninggal dunia di dalam pesawat yang terbang dari Denpasar menuju Makassar. Kematian politikus kelahiran 1962 ini diduga karena komplikasi penyakit. Namun netizen menilai ada kejanggalan besar di balik meninggalnya Helmut Hontong. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia menolak keras pertambangan emas skala besar di tanah kelahirannya, Kepulauan Sangihe. Saat itu Kepulauan Sangihe menjadi lahan eksplorasi tambang dengan luas konsesi mencakup 42.000 hektar. Jumlah ini setara lebih dari separuh wilayah daratan Kepulauan Sangihe. Dari tangkapan gambar citra satelit, kita bisa melihat perubahan besar wilayah Kepulauan Sangihe akibat pertambangan emas. Dari 2021 saat operasional penambangan baru dimulai, wilayah Kepulauan Sangihe masih terlihat sangat hijau di citra satelit. Namun jika kita melihat gambar terbaru pada 2025, sebagian besar hutan di wilayah ini sudah gundul akibat ditambang. Izin eksplorasi hingga produksi tambang emas ini dikantongi oleh PT Tambang Mas Sangihe atau TMS. Helmut Hontong selaku Wabub Sangihe menolak keras keberadaan PT TMS. Ia bahkan sempat mengirim surat langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, Arifin Tasrif. Dalam surat tersebut, Helmut Hontong meminta izin usaha pertambangan milik PT TMS di wilayah Kepulauan Sangihe dicabut. Misteri semakin membesar karena kematian Helmut Hontong diduga bukan karena komplikasi penyakit kronis. Hal ini disampaikan oleh Merah Johansyah Ismail selaku Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM. Justru Merah menilai aparat harusnya menginvestigasi detail kecil yang luput dari kasus ini. Sebelum meninggal dunia, Helmut Hontong kabarnya sempat terbatuk-batuk. Harapannya bisa diinvestigasi, dicari tahu lebih kematiannya ini seperti apa karena mendadak. Beberapa informasi menyatakan dia tidak ada sakit, tiba-tiba terdengar kabar itu, ujar Merah. Gara-gara kasus ini banyak netizen yang berspekulasi kalau Helmut Hontong sengaja dilenyapkan. Warganet menilai sang wakil bupati meninggal dunia akibat terlalu keras menolak pertambangan emas di Kepulauan Sangihe. Selain itu, kalau dilihat-lihat, kasus kematian Helmut Hontong juga mirip dengan apa yang dialami Munir Saitalib. Aktivis HAM ini meninggal akibat diracun di udara saat penerbangan menuju Amsterdam. Gebrakan Prabowo menghabisi penambangan ilegal. Bencana banjir mengerikan di Pulau Sumatera akhirnya membuka mata pemerintah. Bencana ini telah meluluh lantakan Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Selain faktor alam, luapan air bah ini terjadi karena ulah manusia, terutama penambangan ilegal. Kita semua bisa melihat dampak mengerikan dari aktivitas ini dari citra satelit. Salah satunya terjadi paling parah di wilayah Sumatera Utara, seperti yang dilaporkan CNN Indonesia. Deforestasi besar-besaran terjadi di kawasan ekologis Batang Toru yang mencakup 3 kabupaten, yakni Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Masalah deforestasi ini pun langsung ditanggapi oleh Presiden Prabowo Subianto.
RI1 segera mengeluarkan ultimatum keras terkait penambangan ilegal. Prabowo sempat menyinggung masalah ini dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. RI1 dengan keras memerintahkan TNI dan Polri untuk menyikat habis oknum-oknum nakal yang membantu penyelundupan tambang ilegal. Salah satu yang disinggung adalah kasus tambang timah di Bangka Belitung. Prabowo tegas menyebut ada anggota-anggota TNI dan Polri yang ikut bermain di kasus tersebut. Contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang berjalan cukup lama. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum. Dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat. Dapat juga laporan petugas Polri terlibat, tegas Prabowo. Panglima Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit langsung mendapat arahan khusus dari Prabowo. Ini benar-benar berharap Panglima TNI dan Kapolri menindak aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Dan juga kegiatan-kegiatan ilegal pelanggaran hukum harus kita hadapi dengan serius. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tapi kita harus bertekad menyelesaikan masalah ini, tegasnya. Sepatu sekolah keren ini cuma 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Komando Prabowo langsung dijalankan menteri-menterinya. Gebrakan Prabowo Subianto langsung ditanggapi serius oleh para menterinya. Sang presiden seolah ingin menjawab tuntutan rakyat yang meminta pemerintah hadir. Salah satunya dilakukan oleh Hanif Faisal Nurofi selaku Menteri Lingkungan Hidup. Baru-baru ini Hanif menyegel beberapa lokasi tambang di wilayah Sumatera. Menteri Lingkungan Hidup ini menyikat habis operasional pertambangan ilegal yang melanggar hukum. Ditemukan beberapa bukaan tambang yang dibiarkan terbengkalai, tidak direklamasi, serta tidak ada pemantauan air larian dan potensi longsor. Bukaan tambang yang tidak direklamasi dan tanpa pemantauan air larian beresiko tinggi memicu banjir dan longsor. Pemerintah hadir untuk memastikan pelaku usaha bertanggung jawab, tutur Hanif. Sejumlah wilayah bukaan tambang juga ditemukan enggak punya dokumen sah. Sebelumnya, Prabowo juga memerintahkan Menteri Kehutanan untuk bertindak tegas. Raja Juli Antoni sempat disemprot habis-habisan oleh publik karena bencana banjir di Sumatera. Maraknya operasional pertambangan di wilayah Sumatera dianggap karena kelalaian dari Kementerian Kehutanan. Kini Prabowo sudah meminta Menhut untuk menggandakan polisi hutan di Indonesia. Pak Presiden memerintahkan agar melipat gandakan jumlah polisi kehutanan kita, tutur Raja Juli Antoni. Kekurangan personil polisi hutan memang jadi masalah yang harus dibereskan. Bayangkan, wilayah seperti Aceh dengan luas hutan mencapai 3,5 juta hektar hanya diawasi oleh 32 polisi hutan. Ini sama sekali tidak masuk akal dan Pak Presiden langsung meminta kepada saya untuk melipat gandakan jumlah polisi hutan kita. Sehingga illegal logging yang kemudian mengakibatkan rusaknya hutan kita dapat diatasi sesegera mungkin. Lanjut Raja Juli Antoni. Komando tegas dari Prabowo membawa harapan untuk kelestarian hutan Indonesia. Semoga kita tidak akan lagi melihat bencana memilukan seperti banjir bandang Sumatera karena kerakusan merusak alam. Celana running pria dari Kam ini lagi diskon besar-besaran. Cek link di bawah ini. Dengan ketegasan pemerintah membasmi pertambangan ilegal, akankah bencana banjir Sumatera bisa dihindari di masa depan?